Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas kita masing-masing, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Renungan untuk kita di tanggal 3 Juni 2023 ini diambil dari Kejadian 2 ayatnya yang ke-7. Demikian firman-Nya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikian firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, jika kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi, mulai dari penciptaan, terang, cakrawala, dan segala tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini, hingga kepada penciptaan manusia, Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dan memberikan kepada manusia itu kekuasaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Memang peristiwa penciptaan Adam lebih banyak ditulis dalam pasal sebelumnya. Tetapi dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita menemukan suatu kebenaran yang sangat luar biasa. Yaitu apa, saudara dan ibu, Bapak sekalian? Yaitu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Hanya saja bedanya Tuhan menghembuskan nafas kehidupan kepada debu tanah tersebut, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup, seperti yang dikatakan di dalam ayat 7. Inilah perbedaan manusia dengan hal-hal lain yang diciptakan Tuhan. Ayat 7 ini mendeskripsikan bahwa Tuhan membuat manusia dari suatu bahan yang mungkin kita tidak dapat menerjemahkan secara logika, yaitu dari debu tanah yang diberi napas hidup oleh Tuhan. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita hidup, kita menjadi makhluk ciptaan, beda dari ciptaan yang lainnya. Bukti lain adalah bahwa kita manusia, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa. Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa manusia akan bekerja dengan keras hingga berpeluh, dan sesudah itu manusia akan kembali menjadi tanah, karena manusia diambil dari debu dan akan menjadi debu, yang ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 19. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan citra Allah. Tetapi semuanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Yang sebelumnya status manusia sebagai citra Allah telah rusak. Hubungan manusia dengan Allah telah rusak. Semuanya diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ini yang patut kita syukurkan. Karena Allah begitu baik. Allah tidak mau kita jatuh di dalam keberdosaan kita sampai kepada kematian manusia. Oleh karena itu kita pun harus sadar bahwa tanpa Tuhan, hidup kita sesungguhnya adalah butiran debu semata. Ini bukan menurut judul sebuah lagu pop yang populer, Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi memang kenyataannya demikian. Sayangnya banyak orang yang tidak pernah menyadari atau tidak mau mengakui bahwa Tuhanlah yang menciptakan mereka. Masih banyak manusia mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan pikirannya. Seakan-akan hidupnya datang sendiri, seakan-akan nafas yang di hidupnya datang sendiri, seakan-akan semua yang ada padanya itu dia ciptakan sendiri. Tuhanlah yang berkenan memberikan itu semua kepada kita.
Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri, untuk meninggikan diri, tetapi sebaliknya kita harusnya merendahkan diri di tangan Tuhan, supaya kita semakin diantar kepada sukacita-sukacita yang lain. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Maka dari itu Bapak yang terkasih, Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus, saudara-saudara semuanya yang akan memulai aktivitas pada pagi ini, kita memulai melangkahkan kaki, kita mulai berangkat ke perjalanan pekerjaan kita. Kita melihat sekeliling kita. Itu semua karena kemurahan Allah. Itu semua karena kebaikan Allah. Mari kita tetap bersyukur atas nafas yang diberikan kepada kita. Mari kita tetap bersyukur atas apa segala yang telah kita rasakan, segala yang telah kita terima di dalam hidup kita, supaya berkat-berkat Allah yang lain boleh kita terima, boleh kita hidupi di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Semoga kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Kita menjadi alat Tuhan untuk menyalurkan berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau masih memampukan kami menjalani kehidupan ini melalui kekuatan yang daripada Roh Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi akan memulai aktivitas kami pada hari ini, melalui tugas kami masing-masing yang telah Engkau tugaskan di berbagai profesi, berbagai pekerjaan yang akan kami lakukan. Sertai kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya Tuhan. Melalui teks khotbah atau renungan hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan bahwa segala sesuatu berasal daripada Engkau. Kami bernapas pun hari ini itu dari Engkau. Itu atas kemurahan-Mu, itu atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk selalu melihat betapa besarnya kuasa-Mu di dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami semakin mampu melihat. Kami tidak sanggup berjalan sendirian. Semua itu karena kasih setia-Mu yang masih melindungi kami, yang masih menuntun kami pada hari ini. Tuhan, kami berdoa kepada seluruh umat-Mu yang memerlukan kasih setia-Mu, baik yang akan melaksanakan pekerjaan. Berkati semua pekerjaan tangan mereka Tuhan. Berkati mereka di dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Anak-anak mereka semua Tuhan, supaya mereka semakin melihat Engkau maha baik, Engkau maha melihat. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ini, dari pimpinan yang paling tinggi sampai pimpinan yang paling rendah. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan untuk mengambil segala keputusan yang akan mereka ambil di dalam kepemimpinannya, untuk negara kami ini semakin baik, semakin menjadi berkat. Tuhan, begitu juga dengan gereja kami HKBP. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati segala pekerjaannya Tuhan. Apapun yang mereka harapkan, yang mereka inginkan terjadi dalam hidupnya, Tuhan yang maha tahu,
Tuhan yang maha baik, maha kasih. Sesuai kehendak-Mu terjadilah ke dalam hidup mereka Tuhan. Begitu juga dengan pimpinan kami, dari Opui, Eporus sampai dengan semua pelayan yang Engkau pakai untuk melayani di tengah HKBP ini. Berkati, kuatkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi kehidupan kepada kami. Engkau juga yang menuntun kami di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Amin.